Hai semua, berikut adalah video penetapan kapasitas penetralan asam antasida kelompok 2 golongan 1. Kelompok 2 golongan 1 terdiri dari Rosa NIM 7, Indah NIM 8, Rita NIM 9, Indah NIM 10, Trisna NIM 11, dan Ita NIM 12. Adapun tujuan praktikum kali ini yang pertama yakni memahami penetapan kapasitas penetralan asam antasida, yang kedua melakukan standarisasi larutan NaOH dan HCl, dan yang ketiga menetapkan kapasitas penetralan asam sediaan tablet antasida menggunakan metode titrasi balik. Titrasi balik dilakukan dengan cara penambahan titran dalam jumlah yang berlebih, kemudian kelebihan titran akan dititrasi oleh titran lainnya. Tablet kunyah alumina, magnesia, dan simetikon mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida masing-masing tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 100%, dan mengandung polidimethylsiloxan tidak kurang dari 85% dan tidak lebih dari 115% dari jumlah yang tertera pada etiket. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah batang pengaduk, ball filler, kertas perkamen, pipet ukur, aluminium foil, statif, Erlenmeyer, labu ukur, gelas ukur, dan pipet tetes. Magnetic stirrer, kertas saring, timbangan analitik, gelas beker, sendok tanduk, desikator, pH meter, buret, dan oven. Sedangkan bahan yang digunakan adalah tablet antasida, kalium biftalat, kalium tetraoksalat, air bebas CO2, aquades, etanol, NaOH, fenoftalein, bromkesol hijau, HCl, dan trometamina. Pembuatan air bebas CO2. Ini merupakan aquades yang sudah dipanaskan di atas kompor dan sudah mulai mendidih. Maka, langkah selanjutnya adalah ditunggu selama 15 menit sebelum kompor dimatikan. Setelah 15 menit, kompor dapat dimatikan, kemudian Erlenmeyer ditutup dengan kapas. Selanjutnya, Erlenmeyer yang sudah berisi air bebas CO2 diambil dan ditunggu hingga dingin agar bisa digunakan. Selanjutnya, pembuatan larutan kalium tetraoksalat 0,05 m. Dengan langkah awal ditimbang terlebih dahulu serbuk kalium tetraoksalat menggunakan timbangan analitik. Kemudian disiapkan labu ukur dan dimasukkan corong kaca ke dalam labu ukur. Serbuk kalium tetraoksalat disiapkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur melalui corong kaca. Kemudian ditambahkan aquades. Pertama, aquades dimasukkan ke dalam labu ukur melalui perkamen agar sampel yang ada di kertas perkamen terbawa semua ke dalam labu ukur. Kemudian dimasukkan lagi aquades melalui dinding corong kaca untuk membilas sampel yang masih menempel pada dinding corong kaca. Setelah itu ditambahkan aquades melalui dinding labu ukur. Setelah terisi setengah dari labu ukur dikocok agar serbuk terlarut terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan kembali aquades. Jika sudah mendekati tanda batas, bersihkan dinding labu ukur agar saat digojok jumlah larutan tidak lebih. Setelah itu dilanjutkan untuk menambahkan aquades dengan menggunakan pipet tetes sampai tanda batas. Jangan sampai mengenai dinding labu ukur. Lalu digojok hingga homogen. Selanjutnya dilakukan pembuatan larutan kalium biftalat 0,05 m dengan langkah awal menimbang dengan seksama serbuk kalium biftalat yang sebelumnya telah dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya dimasukkan corong kaca ke dalam labu ukur untuk memasukkan serbuk kalium biftalat. Lalu dimasukkan serbuk kalium biftalat ke dalam labu ukur melalui corong kaca. Kemudian, disiram kertas perkamen menggunakan aquades agar tidak ada serbuk yang tertinggal di atas kertas perkamen.
Lalu disiram juga corong kaca menggunakan Aquades. Lalu dinding labu ukur juga disiram dengan Aquades agar tidak ada sampel yang tertinggal. Jika sudah terisi setengahnya, maka labu ukur dikocok terlebih dahulu untuk melarutkan sampel. Setelah serbuk larut dengan homogen, maka dapat ditambahkan kembali Aquades. Nah, Aquades ditambahkan hingga mendekati tanda batas labu ukur. Jika sudah mendekati batas labu ukur, gunakan pipet tetes untuk menambahkan Aquades hingga tanda batas. Jika sudah sampai tanda batas, bersihkan dinding labu ukur dengan menggunakan batang pengaduk yang dibalut kertas perkamen. Kemudian, labu ukur digojok hingga homogen. Pembuatan HCl 1N. Pertama-tama, labu takar diisi dengan Aquades. HCl pekat dituangkan dan dipipet. Setelah itu, diencerkan menggunakan Aquades sampai tanda batas. Lalu, labu takar diseka. Kemudian, peneraan harus dilakukan sejajar dengan mata dan meniskus bawah harus tepat di batas garis larutan. Selanjutnya, larutan digojok sampai homogen. Pembuatan NaOH 0,5N. Ditimbang natrium hidroksida dan dimasukkan NaOH ke dalam botol timbang secara perlahan-lahan. Jangan lupa untuk menutup kaca timbangan.
Kemudian dilarutkan NaOH. Masukkan Aquades ke dalam botol timbang. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk hingga larut. Setelah larut, dimasukkan larutan NaOH yang ada di botol timbangan ke dalam labu ukur menggunakan corong. Kemudian, membilas botol timbang dan pengaduk menggunakan Aquades. Setelah itu, menutup labu ukur, kemudian digojok larutan secara perlahan-lahan. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan indikator PP. Langkah yang pertama yaitu ditimbang indikator PP 0,5 gram dalam neraca analitik dengan kaca arloji yang bersih dan kering. Kemudian diukur 50 ml etanol dalam gelas ukur. Selanjutnya, masukkan indikator PP yang telah ditimbang ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan etanol, bilas kaca arloji dan corong dengan etanol. Kemudian, labu ukur digoyangkan dan tambahkan volume hingga tanah batas. Kemudian gojok hingga homogen. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan larutan indikator hijau bromkresol. Langkah yang pertama yaitu ditimbang 50 mg hijau bromkresol menggunakan neraca analitik. Kemudian dilarutkan dalam 100 ml etanol P. Kemudian aduk dengan batang pengaduk hingga larut. Kemudian, larutan dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian tambahkan pelarut hingga tanda batas. Kemudian digojok hingga homogen. Indikator siap digunakan. Prosedur selanjutnya yaitu standarisasi larutan NaOH. Langkah yang pertama yaitu ditimbang seksama lebih kurang 5 gram kalium biftalat yang sebelumnya telah dihaluskan dan dikeringkan pada suhu 120 derajat selama 2 jam. Kemudian, larutkan dalam 75 ml air bebas karbon dioksida.
kemudian gojok hingga homogen. Langkah selanjutnya yaitu dipipet 10 ml larutan kalium biftalat kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator PP kemudian titrasi dengan larutan natrium hidroksida hingga terjadi warna merah muda yang tetap. Diperolehlah volume untuk simpel sebesar 9,5. Selanjutnya yaitu sterilisasi larutan HCl. Adapun langkah yang pertama dilakukan yaitu ditimbang seksama lebih kurang 5 gram trometamin P, di mana serbuk ini sebelumnya telah dikeringkan pada suhu 105 derajat selama 3 jam. Kemudian serbuk dilarutkan dalam 50 air di dalam Erlenmeyer. Kemudian, tambahkan 2 tetes bromkresol hijau LP sebagai indikator. Lalu, lakukan proses titrasi dengan asam hidroksida 1 normal hingga titik akhir titrasi yaitu berwarna kuning pucat. Pembakuan pH meter. Pertama, siapkan stand, lalu pasangkan unit ke stand, pasangkan elektrod ke stand, kemudian colokkan kabel power ke unit, kemudian juga colokkan kabel elektrod ke unit. Nyalakan unit dengan menekan tombol on. Setelah itu, buka kap penutup elektrod. Lalu buka looking slide berwarna biru ke atas, tekan tombol call, dan pada layar akan muncul buffer 1. Kemudian masukkan elektrod ke dalam buffer 1 yaitu pH 6,87. Lalu klik OK. Tunggu beberapa saat sampai pada layar muncul buffer 2. Elektrod dikeluarkan dari buffer 1. Kemudian, bilas elektrod menggunakan Aquades dan keringkan elektrod dengan tisu secara lembut agar tidak merusak elektrod. Lalu masukkan elektrod ke buffer 2 yaitu pH 4,01, lalu klik OK. Tunggu sampai layar terlihat AEC atau asimetri. Tekan OK sampai terlihat slope pada alat. Kalibrasi boleh dilakukan sesering mungkin atau setiap hari. Prosedur selanjutnya yaitu preparasi sampel atau pembuatan larutan uji tablet antasida. Dipersiapkan timbangan analitik, mortir, dan stamper. Setelah itu, dipersiapkan sebanyak 20 tablet antasida. Kemudian, lakukan penimbangan bobot tablet antasida secara satu persatu dengan menggunakan timbangan analitik. Kemudian, dihitung bobot rata-rata dari tablet antasida dan lakukan penggurusan dengan menggunakan mortir dan stamper. Timbang seksama sejumlah serbuk yang setara dengan dosis terkecil dari yang tertera pada etiket, kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala 250 ml. Jika perlu pembasahan,
tambahkan tidak lebih dari 5 ml etanol P yang telah dinetralkan sampai pH 3,5 dan campur sampai semuanya basah. Setelah itu, tambahkan sebanyak 70 ml air dan campur dengan menggunakan magnetic stirrer. Berikut ini merupakan cara menghomogenkan larutan dengan menggunakan magnetic stirrer. Langkah pertama, dinyalakan alat magnetic stirrer, kemudian dilakukan penyesuaian kecepatan dari pengadukan magnetic stirrer. Lakukan pengadukan selama kurang lebih 1 menit. Prosedur selanjutnya yaitu penetapan kapasitas penetralan asam. Langkah pertama, dipipet sebanyak 30 ml asam hidroklorida 1 normalitas LV. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan uji sambil terus diaduk dengan menggunakan pengaduk magnetik. Bila kapasitas penetralan asam saat uji lebih besar dari 25 mEq, maka gunakan sebanyak 60 ml asam hidroklorida 1 normalitas LV dan lakukan modifikasi pada perhitungan. Setelah dilakukan penambahan asam, aduk selama 15 menit tepat, kemudian lakukan titrasi dengan segera. Titrasi kelebihan asam hidroklorida dengan menggunakan natrium hidroksida 0,5 normalitas LV dalam waktu yang tidak lebih dari 5 menit sampai dicapai pH 3,5 yang stabil, yaitu selama 10 detik sampai 15 detik. Setelah dilakukan titrasi, dihitung jumlah mEq asam yang digunakan dengan menggunakan rumus total mEq, yaitu 30 dikalikan dengan normalitas HCl dikurangi dengan volume NaOH yang dikalikan dengan normalitas NaOH. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.